Pembongkaran bangunan liar di Kecamatan Ciruas, Serang, Banten ricuh. Pemilik bangunan menolak bangunannya dihancurkan karena mengaku memiliki surat lengkap atas lahan yang ditempatinya. Para pemilik bangunan mencoba menghentikan alat berat yang akan merobohkan bangunan liar tersebut. Salah seorang pemilik bangunan juga berusaha menyerang pengemudi alat berat namun dihalang petugas Satpol PP. Rencana mau dibongkar 2 kali nih eksekusi begini. Saya tanya pertama, surat eksekusinya nggak ada. Terus Perintah dari pengadilan nggak ada. Saya nggak mau melapor dan tidak mau dilaporkan. Saya kalau dilaporkan siap. Kalau mau melaporkan ya punya saya melaporkan kok. Ya saya bertahan. Ada suratnya, SPPT-nya, AJB-nya ada. Sementara itu, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian mengaku bangunan tersebut dirobohkan lantaran berdiri di lahan milik negara sejak tahun 2001. Lama Pak, ini sudah 2001. Memang melanggar Pak ya? Ya, melanggar di sepadan. Oh, melanggar di sepadan jalan ya? Enggak, kami kasih. Oh, ini akhirnya dibongkar juga Pak ya? Ya, meskipun ada penolakan Pak ya? Ya, betul. Tadi sempat ada keributan Pak, sempat ya Pak? Ya, bukan keributan kecil ya istilahnya ya. Wajar mungkin ingin mempertahankan. Tapi sebenarnya itu milik negara itu. Agar kericuhan tidak bertambah parah, petugas TNI Polri diterjunkan untuk mengawal pembongkaran tersebut. Meskipun sempat mendapat perlawanan, penertiban bangunan liar tetap dilakukan hingga selesai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Apa PT Penama nih? PT Kemas ini. Oh, PT Kemas. PT Kemas, asa ujung masih di luar. Sudah, apa ya? Sudah, kelihatan. Sebuah kapal bermuatan sejumlah kontainer tenggelam di perairan Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial memperlihatkan banyak kontainer jatuh berhamburan di atas laut. PT Kemas, asa ujung masih di luar. Sudah, apa ya? Sudah, kelihatan. Sementara tim Basarnas Kupang sedang melakukan upaya evakuasi terhadap awak kapal. Anggota Basarnas Kupang menyebutkan kapal Kuala Mas ini mengalami kecelakaan di dekat dermaga Tenau. Untuk tenggelamnya kapal sendiri itu sekitar jam 08.30. Dan kronologi resmi kita masih menunggu berita acara dari Polair. Diduga kapal Kuala Mas bertabrakan dengan kapal tangkar maritim Hatulistiwa yang menyebabkan kapal miring ke kanan dan mengalami kebocoran. Kapten kapal mencoba mengarahkan kapal ke lokasi dangkal, namun upaya tersebut tidak berhasil dan kapal akhirnya tenggelam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Timnas Indonesia siap gempur Filipina dalam laga hidup mati Grup B ASEAN Cup 2024. Puncak mudik libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen dipadati ribuan penumpang. Negara bagian Amerika Serikat, California secara resmi mengumumkan keadaan darurat flu burung. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya.
Pemirsa, untuk mengetahui situasi jalannya pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina, kita akan bergabung dengan rekan kami Aya Nufus di Stadion Manahan Solo. Baik, selamat malam Aya, bagaimana situasi di Stadion Manahan? Silakan. Selamat malam Nata dan juga pemirsa, saat ini pertandingan Indonesia kontra Filipina di grup B ASEAN Cup 2024 untuk laga terakhir ini sudah memasuki menit ke-41, di mana di menit awal tadi Filipina sempat mendominasi, dan berdasarkan statistik yang saya pantau saat ini Indonesia sudah mendominasi dengan penguasaan bolanya dan juga mendominasi pada tembakan-tembakannya. Dan mengapa demikian, saya juga mendengar ada teriakan dan juga sorak-sorakan dari para supporter yang ada di tribun di dalam Stadion Manahan ini sangat luar biasa sekali. Padahal untuk kapasitas dari Stadion Manahan sendiri hanya 20.000 dan ada sekitar 17.000 lebih penonton yang hadir di sana. Suaranya sangat menggema sekali untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang mana malam hari ini bertanding. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ini dituntut untuk menampilkan yang terbaik karena memang ini merupakan pertandingan hidup dan mati. Kedua tim ini harus bekerja keras untuk mendapatkan tiket menuju semifinal, sehingga memang sepertinya di dalam ini intens sekali begitu ya. Saya belum bisa melihat ke dalam dan masuk ke dalam. Mungkin setelah ini saya akan menyaksikan pertandingan, Nata dan juga pemirsa. Namun sejauh ini pertandingan sepertinya berjalan sangat sengit sekali. Dan dari tadi saya juga sempat bertanya dengan seluruh supporter yang mengatakan bahwa mereka optimis sekali bahwa Indonesia dapat mengalahkan Filipina atau minimal imbang saja untuk nantinya dapat melaju ke babak semifinal. Dan juga berdasarkan informasi yang saya dapatkan, nantinya kita akan sama-sama melihat dan juga mendengarkan statement dari Coach Sintayong apakah either or Timnas Indonesia melaju ke semifinal ataupun tidak. Kita akan sama-sama mendengar statement dari Coach Sintayong. Nata. Baik, terima kasih Aya melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, dan kita harapkan tim Garuda bisa mendapatkan hasil terbaik pada malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat. Pemirsa, imbas hasil yang kurang meyakinkan dalam ASEAN Cup 2024, peringkat FIFA Timnas Indonesia menjadi turun. Skuad Garuda turun 2 posisi dari periode peringkat FIFA sebelumnya. Imbas hasil yang kurang meyakinkan dalam ASEAN Cup 2024, peringkat FIFA Timnas Indonesia turun. Penurunan ini akibat performa Timnas Indonesia yang tidak meyakinkan sepanjang 3 laga di grup B ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda hanya menang 1 kali melawan Myanmar dan imbang melawan Laos, sedangkan yang terakhir Indonesia tumbang di kandang Vietnam. Hasil ini membuat peringkat FIFA Indonesia turun 2 peringkat dari peringkat 125 ke peringkat 127. Skuad Merah Putih kehilangan 1,7 poin dalam peringkat FIFA periode 19 Desember 2024 dan membuat tim asuhan Shin Tae-yong kini mengoleksi 1.133,41 poin. Meski turun peringkat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menganggap wajar dan sudah memprediksi penurunan ini. Gak apa-apa, kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF. Pasti kan sudah ada perhitungan. Kemarin lawan Myanmar kita ingin menang. Lawan Laos kita ingin menang, seri. Lawan Vietnam kita udah prediksi kalah, kemarin bisa seri. Nah yang terakhir ini lawan Timnas untuk Filipina harus menang. Jadi kalau target penurunan ranking memang kita sudah prediksi karena tim kita kan melawan tim senior dari banyak negara. Kini Timnas Indonesia harus bangkit. Meski diisi para pemain muda, skuad Garuda diharapkan bisa menang melawan Filipina dalam matchday terakhir grup B demi mengunci tiket ke semifinal. Informasi lainnya pemirsa, libur panjang Natal dan Tahun Baru, sejumlah penumpang sudah mulai memadati stasiun Senen Jakarta. Masyarakat memilih berangkat lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan penumpang. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang memilih moda transportasi kereta api jarak jauh sudah mulai berdatangan sejak pagi hari di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Masyarakat yang berangkat lebih awal memilih membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk mengantisipasi kehabisan tiket dan juga harga yang lebih murah.
PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 741.000 tiket untuk periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk keberangkatan di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Senen hari ini, PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 38.160 tiket. Sementara itu untuk diprediksi puncak kepadatan penumpang akan terjadi pada Selasa 24 Desember 2025. Sementara itu pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang pesawat sejak Sabtu pagi. Peningkatan ini dampak dari adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10% untuk domestik. Tren kenaikan jumlah penumpang terus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 4 hari jelang Natal, ribuan penumpang memenuhi Terminal 3 bandara. Pengelola memprediksi hari ini adalah puncak arus libur Natal dan Tahun Baru. Pasalnya tercatat 180.626 penumpang meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu penumpang yang hendak meninggalkan Pulau Jawa adalah Anissa. Aku dari Bandung dan tujuannya sekarang mau ke Bengkulu. Iya. Dalam rangka apa ini? Untuk ini dalam rangka liburan aja sih, liburan akhir tahun. Karena kebetulan aku kuliah gitu ya, jadi sekarang lagi libur kuliah dan pulang. Kayak gitu kan. Oke, memang memanfaatin libur Natal ini? Iya betul. Memanfaatin waktu liburan gitu, buat pulang bareng sama keluarga. Kebijakan pemerintah dengan menurunkan harga 10% pada tiket pesawat dan 50% tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang disambut antusias warga. Adapun rute favorit rute domestik penumpang yakni Denpasar, Makassar, Surabaya, Medan, dan Balikpapan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Pemirsa, kita pantau situasi terkini terkait dengan puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Sudah ada rekan kami Henry Aprila di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Muhammad Zulhilmi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan kita ke Henry terlebih dahulu. Baik Henry, bagaimana keramaian di Stasiun Pasar Senen pada malam hari ini? Silakan. Baik, selamat malam Nata dan juga pemirsa. Ini tandanya sudah H-4 jelang libur Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025. Memang untuk situasi terkini yang dapat kami sampaikan, keberangkatan para penumpang yang hendak melakukan atau mengisi waktu libur Natal dan juga Tahun Baru ini melakukan keberangkatan lebih awal karena mengingat para penumpang sudah membeli tiket lebih awal. Juga alasan para penumpang memilih berangkat lebih awal ini karena menghindari adanya kepadatan penumpang yang nantinya terjadi pada 25 Desember 2024. Informasi terkait pelonjakan harga penumpang, pelonjakan penumpang ini sendiri, ini diprediksi pada 25 Desember disampaikan oleh Humas PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta, yakni Ikswan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa puncak dari arus mudik dari Natal dan juga Tahun Baru ini diprediksi pada 25 Desember 2024. Kemudian juga untuk para penumpang sendiri, ini masih memilih lokasi favorit diantaranya yakni Surabaya, Purwokerto, kemudian juga Yogyakarta yang masih menjadi lokasi favorit. Kemudian juga dapat kami sampaikan ini di malam hari Nata, untuk para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan di malam hari sudah mulai berdatangan. Kemudian juga di stasiun sendiri juga difasilitasi beberapa fasilitas seperti halnya hiburan. Ini ada hiburan musik yang juga dapat dinikmati saat penumpang menunggu jadwal keberangkatan. Adapun himbauan yang disampaikan oleh Humas PT KAI ini menyampaikan bahwa untuk para penumpang yang hendak melakukan keberangkatan lebih awal tentunya tetap memperhatikan tiket keberangkatan agar tidak terjadi ketersendatan penumpang. Kemudian juga untuk para penumpang yang belum membeli tiket ini untuk melakukan keberangkatan atau menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh untuk menuju ke lokasi masing-masing ini dapat membeli tiket di loket yang tersedia. Kemudian juga Nata dan juga pemirsa, menjadi hal penting yang tentu harus diperhatikan oleh pemirsa, tentunya tetap menjaga ketertiban untuk peraturan yang ada, kemudian juga tetap menjaga keamanan karena mengingat informasi yang kami terima dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini
sudah banyak informasi-informasi kehilangan barang. Dan tentunya pemirsa juga tentu harus memperhatikan atau mengamankan barang berharga Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama juga untuk masa periode daripada Natal dan juga Tahun Baru ini diprediksi dari 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Sementara Nata, untuk update situasi terkini ini jelang keberangkatan pada masa periode Natal dan juga Tahun Baru 2024 dan juga 2025. Nata. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan kita saat ini akan bergabung dengan Hilmi di Bandara Soekarno-Hatta. Baik, Hilmi, bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah sudah mulai terjadi peningkatan dari calon penumpang? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, memang untuk saat ini kondisi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini cenderung melandai atau bahkan bisa dibilang cukup normal jika dibandingkan dengan sore, siang, bahkan pagi hari tadi. Namun jika kita melihat data penerbangan ataupun data penumpang per hari ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Jika kita melihat data untuk jumlah penerbangan pada hari ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 545 penerbangan. Sementara untuk jumlah penumpangnya sendiri ini mencapai 92.766 penumpang. Dan jika ditotal dari Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini mencapai sebanyak penerbangan yakni 1.107 penerbangan. Ini bisa dirinci penerbangan yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta mencapai 555, sedangkan penerbangan yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 552. Sedangkan untuk jumlah penumpang pada hari ini di keseluruhan Terminal 1, 2, dan 3 Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai total 180.626 dengan rincian sebagai penumpang yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 98.073 penumpang, sedangkan untuk penumpang yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta ini mencapai 82.553 dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat mengingat puncak dari arus mudik pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru ini akan diprediksi hingga Senin mendatang. Dan untuk pada tahun ini maksud kami ini jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta akan cenderung meningkat sekitar 10 hingga 11%, di mana ini diprediksi selama masa mudik libur Natal dan juga Tahun Baru diprediksi sebanyak 180.000 penumpang ini akan tiba dan juga berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan ini juga bisa dibilang merupakan pengaruh dari aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, di mana sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan kepada jajaran menterinya untuk menurunkan harga tiket sebanyak 10% untuk masa liburan Natal dan juga Tahun Baru. Sementara untuk mengantisipasi adanya kepadatan di Bandara Soekarno-Hatta ini, pengelola juga menyiapkan beberapa antisipasi seperti ada pengamanan ekstra dari TNI, Polri, dan juga dari Aviation Security maksud kami atau AFSEC. Kemudian ada juga beberapa pos-pos pengamanan untuk mengamankan jalannya penerbangan di masa Natal dan juga Tahun Baru. Tentunya kita akan melihat bagaimana pelaksanaan dari arus mudik di momen Natal dan juga Tahun Baru ini khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Nata. Baik, terima kasih atas laporannya Hendri Aprila di Stasiun Pasar Senen dan juga Muhammad Zulhilmi langsung dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lain pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan stasiun kereta cepat Wus di Karawang dan mengunjungi Gereja Paulus di Jakarta. Menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek stasiun KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, Wus, di Karawang, Jawa Barat. Peninjauan ini untuk memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu dan dapat digunakan pada libur Nataru. Stasiun kereta Wus di Karawang akan siap digunakan pada 24 Desember 2024.
stasiun Karawang ya Pak ya. Kita ke sini menaiki kereta inspeksi dan insya Allah yang di Karawang siap di tanggal 24. Jadi di ratas terakhir memang kita menyiapkan beberapa akses-akses agar liburan Nataru ini bisa berjalan dengan baik. Selain memastikan akses transportasi, Wakil Presiden RI juga mengunjungi gereja GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Wapres ini pun disambut antusias oleh sejumlah jemaat yang hadir dalam acara perayaan Natal ini. Dalam kunjungannya, Wapres menyapa anak-anak dan jemaat yang tengah merayakan perayaan menyambut Natal. Tidak hanya itu, Gibran juga memberikan kado Natal mainan untuk anak-anak. Makasih buat hadiahnya Pak Gibran sudah datang berkunjung ke gereja kami, ke gereja GPIB Paulus. Dengan sangat senang hati kami anak-anak menerima kado dari Bapak Gibran, yaitu ini Lego, supaya anak-anak lebih berkreativitas lagi, lebih termotivasi lagi dan lebih berkreatif. Pihak gereja GPIB Paulus mengaku bersuka cita dengan kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyempatkan hadir menjumpai anak-anak dalam acara perayaan menyambut Natal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 12.000 kendaraan tercatat menuju Puncak Bogor pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru 2024. Guna mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem ganjil genap hingga satu arah di ruas Jalan Raya Bogor. Dan berikut laporan Syahreza Zanski bersama dengan juru kamera Seto Pratamo dan Laksana. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025 terjadi peningkatan volume kendaraan di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 12.000 kendaraan melaju ke arah puncak pada hari ini. Sementara sebaliknya terdapat 25.000 kendaraan yang juga turun dari arah puncak. Dan untuk mengurai kemacetan, kepolisian setempat ini menggelar rekayasa lalu lintas seperti skema one way dan juga ganjil genap, di mana untuk one way sendiri ini dilakukan secara situasional. Namun untuk skema ganjil genap diberlakukan sudah sejak kemarin dan hingga sampai 22 Desember 2024. Dan untuk penyelenggaraan daripada GAGE ini dari jam 2 siang hingga 12 malam dini hari waktu Indonesia Barat. Dan skema ini diterapkan dari jalur Simpang Gadok di Jalan Raya Puncak menuju Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Cianjur, dan berlaku untuk jalur sebaliknya. Dan untuk warga yang ingin berkendara untuk berlibur di kawasan puncak dihimbau untuk menghindari berbagai titik kemacetan seperti persimpangan Pasir Muncang, Simpang Megamendung, Simpang Loka Wiratama, dan juga Pasar Cisarua. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Seto Pratamo, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Tirto Nadi, Solo, Jawa Tengah. Kapolri meminta seluruh armada bus layak jalan saat membawa penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek fasilitas Terminal Tirto Nadi, Solo, Jawa Tengah di musim libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya mengikuti pemeriksaan kendaraan agar benar-benar layak jalan, kemudian meninjau posko kesehatan dan keamanan, serta berdialog dengan para petugas. Kapolri berharap mudik Nataru berjalan dengan aman dan juga nyaman. Sebelum ke Terminal Tirto Nadi, Kapolri juga mengunjungi Solo Safari, yang merupakan salah satu tujuan wisata warga di masa libur Nataru. Kepastian terkait dengan pengecekan kendaraan, karena ini penting untuk dilakukan, karena kita ingin untuk menekan jumlah laka lantas yang terjadi. Tahun lalu angkanya lumayan tinggi, walaupun jumlah korbannya berkurang, khususnya untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka saya mengharapkan setiap kegiatan, khususnya yang akan meninggalkan Jawa Tengah ataupun Jawa Tengah, seluruh pengemudinya sudah menjalani pengecekan. Sementara itu, pemirsa, di masa libur Natal dan Tahun Baru, penumpang Bandara Yogyakarta International Airport Kulon Progo, Yogyakarta mengalami peningkatan. Warga memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan dan harga tiket yang melambung tinggi.
Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, sejak Jumat kemarin warga mulai memadati Bandara Yogyakarta International Airport Kapanewon Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Warga sengaja memilih mudik lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang dan bisa menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Selain itu, dengan pulang lebih awal, mereka akan mendapatkan harga tiket yang lebih murah dibandingkan mendekati puncak arus mudik. Sementara pihak bandara mengatakan mulai ada peningkatan penumpang yang signifikan, di mana rata-rata penumpang perharinya menjadi 14.000 orang, di mana biasanya hanya kisaran 12.500 penumpang. Saya kan Natalan, jadi pilihnya pulang hari ini biar arus mudik nggak padat. Menghindari macet juga ya? Iya benar, menghindari karena kalau mendekati tanggal-tanggal hari A biasanya harga tiket itu lebih mahal. Biasanya kenanya 17 atau 16. Seperti itu. Ini rencana berapa hari di sana? Kalau saya kebetulan sampai Januari. Rute favorit masih didomisili ke YIA Cengkareng, Cengkareng YIA, YIA Balikpapan, Balikpapan YIA, dan juga YIA Denpasar YIA. Rata-rata penumpang sendiri? Rata-rata penumpang dalam periode Posko Nataru ini selama 18 hari ini diperkirakan sekitar 14.000 orang yang akan datang dan pergi dari YIA. Penerbangan di Bandara Yogyakarta International Airport diprediksi akan melonjak hingga 90 penerbangan per harinya. Diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada 20 dan 21 Desember 2024 dengan jumlah penumpang mencapai 19.600 orang. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, volume kendaraan pribadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten kembali ramai. Area kantung dermaga bahkan sempat dipenuhi kendaraan lantaran ada perlambatan bongkar muat akibat ombak besar. Seperti inilah kondisi kantung parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten yang dipenuhi kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Situasi pelabuhan yang mengalami kepadatan terpantau sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Hal ini disebabkan lantaran pengguna jasa cenderung berpergian pada malam hari. Selain itu, membludaknya calon penumpang kapal ini disebabkan karena banyaknya calon pengguna jasa yang tiba di pelabuhan, serta adanya pelambatan aktivitas bongkar muat karena ombak yang besar. Selain kendaraan pribadi, calon pengguna jasa pejalan kaki juga terpantau ramai di area dermaga reguler. Meskipun sempat mengalami kepadatan kendaraan, namun kondisi ini tidak sampai menimbulkan penumpukan sehingga tidak sampai mengular ke area pelabuhan. Belum bisa Bang, sedangkan kita kan mau buru-buru, udah positif rugi di materi, sama waktu kita Bang. Ada informasi nggak Bang dari pihak SDP kenapa adanya keterlambatan? Karena ada ombaknya agak sedikit besar Bang, jadi ada keterlambatan mau buat menyeberangnya Bang. Diprediksi peningkatan penumpang akan terjadi pada akhir pekan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Kementerian Komdigi berhasil memblokir ratusan ribu konten judi online selama kurun waktu 20 Oktober hingga 17 Desember 2024 ini. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Sindo Malam.